Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bil iman. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad imamil mu'minin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik. Na'udzu bika ya rabbana minaz zayg wal dhalali wal bid'ati wal fisqi wal kufri. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadzal syahril karim ala al-qiyami wa ala as-siyami warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, hadirin dan hadirat, dan juga para santri, kami ucapkan selamat dan kami ucapkan semoga semua dari kita ini menjadi hamba yang benar-benar berjaya, sukses di bulan mulia ini, menjadi hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan dari Allah, dibebaskan dari api neraka, dan juga digolongkan sebagai hamba yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah dihapus dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan seperti puasa dan juga kesunahan-kesunahan yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi dan orang-orang soleh, yaitu menghidupkan malam-malam dimulai dari sholat tarawih, membaca Al-Quran dan lainnya. Semuanya adalah dari Allah. Kalau Allah tidak merestui, kalau Allah tidak memberikan taufik, kalau Allah tidak memberikan kemauan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan bisa berbuat kebaikan sekecil apapun. Artinya tidak semua orang yang diberi oleh Allah kesempatan memasuki bulan Ramadan dia itu berjaya. Bahkan ada yang terkutuk seperti yang disebutkan dalam hadis. Waktu baginda Nabi berada di atas naik ke atas mimbar lalu mengatakan Nabi amin amin. Di situ dikisahkan bahwa ada manusia terkutuk adalah mereka yang memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi belum diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa belum diampuni? Karena dia tidak mengerti agungnya Ramadan, tidak menyibukkan dirinya untuk menghidupkan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Maka dia menjadi orang yang terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silsilah tentang akidah. Akidah, pentingnya akidah iman. Selama ini kita mengerti tentang keimanan. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, qada qadar baik dan buruk. Akan tapi kita harus tahu bagaimana cara beriman yang benar. Ada ilmu iman, ilmu beriktiqad, ilmu beriman. Ada orang berkeyakinan tapi salah. Kalau kita berbicara dengan orang yang menyembah selain Allah, mereka dengan keyakinan iman. Tapi caranya salah, ilmunya salah, maka keyakinannya pun juga salah. Maka beriman ini ada caranya. Cara beriman. Kalau kita membahas ilmu akidah, memang itu sudah cara yang sifatnya pribadi. Meyakini Allah, adanya Allah dengan melihat semesta, dengan menggunakan akalnya. Kemudian kita kembali kepada dalil naklinya. Itu adalah cara beriman yang diajarkan oleh ulama.
Di dalam kitab akidah kita harus paham ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil syar'i. Ada dalil akli, dalil nakli. Dalil akli menggunakan akalnya, dalil syar'i, nakli menggunakan Al-Quran dan hadis. Itu dibahas. Akan tetapi kita perlu namanya manhaj. Manhaj ini cara beriman menurut siapa? Sebab manusia itu banyak, yang kepala mereka juga banyak kecerdasan yang bermacam-macam. Termasuk orang dengan keyakinan-keyakinan yang sesat pun mereka juga menggunakan akal mereka. Bahkan mereka juga berhasil sukses menanamkan keyakinan. Agama selain Islam misalnya, mereka berusaha untuk memahamkan kepada pengikutnya tentang sebuah keimanan. Jadi sekarang kita akan membahas cara beriman. Kalau iman sudah jelas, cara beriman. Karena di dalam beriman nanti ada cara-cara pemahaman-pemahaman tentang keimanan-keimanan. Jika kita salah caranya, maka akan sesat kita. Cara beriman kita adalah dengan caranya ulama. Ahli sunnati wal jamaati. Yang kalau ditarik ke atas, ulama ahli sunnati wal jamaati mengajarkan keimanan sesuai dengan caranya ulama-ulama. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dan para sahabat Nabi belajar cara beriman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selama ini sering mendengar, bahkan kita pun mengaku mengikuti cara tersebut, yaitu kita adalah mengikuti ahli sunnati wal jamaati. Kita mengikuti ahli sunnati wal jamaati. Itu cara beriman. Cara beriman ulama ahli sunnati wal jamaati. Dan jangan ditukar dengan apapun keyakinan. Cara ini. Cara ini adalah cara yang benar dan harus diyakini ini cara yang benar. Kalau kita tidak meyakini cara ini benar, maka kita akan sesat. Kita akan berpetualang mencari cara nggak akan ketemu. Kenapa harus kita yakin? Karena inilah yang diikuti oleh ulama mayoritas di dunia ini. Cara beriman dengan caranya ulama ahli sunnati wal jamaati. Dan ulama ahli sunnati wal jamaati punya ciri khas yang pertama. Yang pertama, ciri khasnya mereka membangun akidah dengan dua pilar. Dua pilar. Pilar pertama adalah sahabat-sahabat Nabi. Pilar kedua adalah ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pilar ulama kita di dalam mempelajari ilmu keimanan. Maka tidak bisa ditinggalkan dua pilar ini. Kalau belajar ilmu keimanan meninggalkan pilar ini sesat. Sebab di sana ada sekelompok yang sesat, mereka mengambil salah satu pilar atau tidak mengambil pilar tersebut. Sama sahabat Nabi nggak mau, sama ahli bait Nabi nggak mau, pasti sesat dia. Ada yang hanya mengambil sahabat Nabi saja tapi tidak mau dengan ahli bait Nabi, sesatlah mereka. Atau mengambil ahli bait Nabi nggak mau sahabat, mengambil sahabat nggak mau ahli bait, nggak bisa, sesat. Dan ahli sunnati wal jamaati itu pilarnya. Kalau kita kembali kepada semua pendidikan akidah ahli sunnati wal jamaati, tidak akan lepas dari dua pilar ini. Kita memuliakan sahabat Nabi dan kita muliakan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Baru nanti ketemu di sinilah akidah yang benar. Baik, ini yang pertama.
Kemudian dari dua pilar ini akan menghasilkan sebuah istilah ahli sunnah wal jamaah tersebut. Maka ini yang kedua yang perlu kita bahas, apa sih ahli sunnah? Mungkin secara bahasa dan secara istilah ya. Ini ada catatan yang insya Allah nanti kalau sudah jadi bisa dibaca secara bersama-sama. Kita buat catatan-catatan tentang ahli sunnati wal jamaati. Kalau ahli, dari kata ahli, kemudian as-sunnah wal jamaah. Kalau ahli ini maknanya, ahlu dari kata ahlun. Ahli, misalnya ahli Quran, orang yang ahli takhasus, orang mahir di dalam Al-Quran, ahli Quran. Kalau ahli qaryah, penghuni kampung. Ya? Ahli mahsyar, orang yang dikiring di padang mahsyar. Maka bisa disimpulkan makna ahli adalah keluarga, kelompok, anggota, atau orang yang khusus di dalam apa, terserah. Ahli tafsir, orang yang memang dia punya khususan ilmu tafsir. Jadi ahli di sini maknanya luas sekali, bisa diartikan keluarga, anggota, orang khusus, sunnati wal jamaati. Artinya ahli sunnati wal jamaati adalah kelompok yang berpegang kepada sunnah dan jamaah. Sunnah dan jamaah. Lalu apa itu sunnah? Sunnah kalau diartikan secara zahir adalah secara lafaz at-thariqah. Ya, cara. Bagi syar'i di dalam syarak, dalam syariat bisa dimaknai, yang catatan kita adalah sunnahnya baginda Nabi SAW, apa yang pernah terjadi pada Nabi melalui aqwalihi, ucapan beliau, min aqwalihi, ucapan beliau, af'alihi, pekerjaan beliau, wa iqrarihi. Ini disebut, kalau ahli hadis menyebut nama sunnah Nabi, yaitu yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, atau Nabi tidak melakukan tapi Nabi melihat kemudian Nabi membiarkan, berarti itu boleh namanya ikrar. Dan sair ahwalihi, dan segala semua yang terjadi pada Nabi itu diambil makna sunnah. Segala yang dinisbatkan kepada baginda Nabi itu, segala yang dinisbatkan kepada baginda Nabi, baik ucapan, pekerjaan, atau keputusan-keputusan beliau, itu adalah sunnah. Akan tetapi itu kan secara bahasa yang selama ini kita dengar kalau belajar ilmu hadis. Tetapi makna ahli sunnah di sini, makna sunnah di sini adalah cara yang dibawa oleh Rasulullah. Thariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara baginda Nabi di dalam mengajarkan keimanan. Wa ma yalhaqu biha, dan cara yang meniru caranya Nabi, min thariqatil khulafa'ir rasyidina, dari para khulafa. Para khulafa'ur rasyidin allati amara Rasul, yang telah Allah perintahkan kita untuk minta masuki biha. Jadi cara baginda Nabi di dalam mengajarkan keimanan di sini, kemudian cara yang diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi, khulafa'ur rasyidin, dipimpin oleh khulafa'ur rasyidin, dan bersama khulafa'ur rasyidin sahabat-sahabat Nabi. Di dalamnya ada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Jadi cara Nabi mengajarkan keimanan yang diikuti sahabat-sahabat Nabi, ini sunnah di dalam masalah akidah ini. Yang diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ini sunnah di dalam belajar akidah. Artinya, orang-orang yang mengikuti cara Nabi dan para sahabat Nabi di dalam memahami keimanan. Ma'alihi ana wa ashabi. Jadi berpegang dengan apa yang ada pada Nabi dan para sahabat Nabi waktu itu di dalam cara memahami keimanan. Adapun wal jamaati adalah kelompok. Jamaah. Kelompok. Menjadi kelompok.
Kan kelompok-kelompok, ada jamaah ini, ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, ada jamaah ini, jamaah itu. Cuman jamaah yang benar ya jamaah yang mengikuti ini. Jamaah yang mengikuti sunnah tadi. Mengikuti ajaran Nabi dan sahabat Nabi SAW. Itu adalah makna ahli sunnati, kelompok orang, ya, sekelompok orang yang mengikuti cara beriman yang diajarkan Nabi dan diajarkan sahabat-sahabat Nabi SAW, yang sahabat Nabi mengambil dari Nabi. Wal jamaati, dan ikut kelompok tersebut. Maksudnya kelompok lagi, kelompok. Jamaah, kelompok. Itu secara makna seperti itu, secara lafadz kemudian secara istilah. Kesimpulannya adalah, nah itu menjadi nama. Ahli sunnah wal jamaah menjadi lakob, menjadi nama sebuah kelompok. Ya kita ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita rentet maksudnya dari sisi bahasa, ya seperti itu. Dari ahlun ada sunnah, ada jamaah. Tapi itu sudah menjadi nama. Tapi kalau orang bahas usul fikih ada kata aslun, usul dari kata aslun, fikih begini. Kalau asal maknanya begini, fikih begini. Tapi kalau makna istilah sebagai fan ilmu, ya usul fikih adalah ilmu begini-begini. Nah, sekarang kita bicara tentang ahli sunnati wal jamaati sebagai istilah untuk ahli sunnati wal jamaati. Istilah untuk kelompok ulama-ulama yang memiliki cara memahami akidah yang benar, yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ahli sunnati wal jamaati. Baik, ini adalah tentang ahli sunnati wal jamaati. Kemudian sedikit yang ketiga, sedikit kita. Yang ketiga, ini yang kedua malah ahli sunnah. Yang ketiga adalah catatan. Awal terjadi perselisihan karena fitnah yang dihembuskan oleh orang di luar Islam, kaum munafikin. Jadi di antara kaum para sahabat Nabi pernah terjadi perselisihan. Yaitu antara sahabat mulia yang sekaligus ahli bait Nabi SAW, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, dengan sahabat mulia juga, yaitu Muawiyah. Dua ini terjadi perselisihan. Dan masing-masing berijtihad. Berijtihad. Nah, di balik perselisihan ini, selamatlah yang selamat. Pengikut Imam Ali yang selamat, selamat. Pengikut Muawiyah yang selamat, selamat. Di luar itu yang selamat juga ada. Maka terjadilah, di saat terjadi perselisihan antara Imam Ali dengan Muawiyah waktu itu, sehingga terjadi sebuah perperangan. Kemudian di saat seperti itu ada namanya tahkim, kesepakatan untuk mengembalikan semuanya kepada Allah antara Sayyidina Ali, antara sahabat Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah. Nah, di balik pertikaian ini ujian dari Allah. Biasa, kalau terjadi apa-apa ini ada ujian. Maka di dalam keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita, kalau terjadi pertikaian itu, ketahuilah, bukan semua yang bertikai adalah orang bersalah, tidak. Bisa saja mereka orang-orang termasuk Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, pertikaiannya, enggak ada yang salah semuanya. Karena ada yang main di situ. Tapi yang memandang ini loh, yang melihat ini kadang-kadang tidak. Makanya kita itu tidak melihat pertikaian dari jauh, jangan sampai kita salah dalam memandang. Palestina, Uighur, kemudian India dan sebagainya, jangan sampai kita salah memandang. Jadi dengan pertikaian yang terjadi itu ada 3 model kelompok. Adapun pertikaian antara Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah, kita tidak boleh masuk dalam hal ini adalah ijtihad mereka. Kita tidak pernah mencaci sahabat-sahabat, enggak boleh. Itu manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Wa majara bainas sahabi nasqutu anhu ajra ijtihadi nuthbitu. Yang terjadi pada para sahabat Nabi sudah jangan banyak ngomong. Mereka telah berijtihad, semoga Allah memberikan kepada beliau adalah pahala. Selesai sahabat Nabi. Orang yang bersama Nabi, yang pernah melihat wajah Nabi SAW. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaati.
Maka di sini ada, setelah terjadi atau tahkim, ingin damai, tapi ternyata di situ ada ada ketidakpuasan dari akad damai yang dilakukan antara Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah. Apa yang terjadi saat itu? Maka muncul 3 kelompok. Ini. Kelompok yang pertama adalah yang membela Sayyidina Ali berlebihan. Dan sebetulnya mereka bukan membela dan menyanjung Sayyidina Ali, memancing di air keruh. Memang dari dasarnya adalah ingin membuat kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin, kemudian mumpung ada kesempatan semacam ini, mereka berpura-pura mendukung Sayyidina Ali, akan tapi mereka telah offset, keluar mendukungnya berlebihan. Dan bermacam-macam kelompok ini. Kelompok ini namanya kelompok Rafidah. Atau sering disebut dengan Syiah. Dan bermacam-macam sampai zaman itu. Sampai ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu sampai derajat Nabi. Sampai ada yang berani mengatakan bermacam-macam tingkatan mereka. Sampai mengatakan Jibril itu salah. Ini kelompok ekstrim-ekstrim. Ekstrim ada sampai mengangkat sebagai Tuhan. Sampai waktu Sayyidina Ali marah bahwasanya yang telah mengkultuskan aku, mengangkat aku jadi Nabi atau mengatakan aku Tuhan, aku bakar. Itu mereka malah berkata, tidak ada yang bisa membakar kecuali hanya Tuhan. Oh, malah kurang ajar mereka. Berarti Tuhan dia. Jadi memang ini kelompok yang berlebihan. Nah, ini kelompok Syiah itu bermacam-macam. Mengagungkan Sayyidina Ali, tapi tujuannya bukan mengagungkan, dia memancing di air keruh. Dia ingin memanfaatkan momen ini untuk membuat permusuhan dengan yang lainnya. Syiah ekstrimnya. Mereka mengutuk orang yang berbeda dengan Sayyidina Ali. Kemudian ada lagi kelompok, mereka mengutuk orang yang tidak bersama Sayyidina. Syiah yang mengutuk sahabat-sahabat Nabi. Memusuhi sahabat-sahabat Nabi. Kemudian di situ juga ada sekelompok yang melihat reaksi daripada orang yang berlebihan ini, dari kaum Syiah ini, ada juga reaksi selanjutnya, membenci ahli bait Rasulullah SAW. Dari kelompok orang yang mengaku mereka mencintai sahabat Nabi, termasuk di dalamnya ada Muawiyah dan yang lainnya, membenci orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Sementara ini semua adalah pendusta, tidak mendukung Sayyidina Ali dengan sesungguhnya, dia tidak mendukung sahabat dengan sesungguhnya. Akhirnya begitulah bermain. Muncullah kelompok yang membenci sahabat-sahabat, muncullah kelompok yang membenci ahli bait Rasulullah, Sayyidina Ali dia imamnya. Imam Ali dan semua yang bersamanya. Namanya Nasibi. Ar-Rafidi, Nasibi. Rafidi yang menolak sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nasibi membenci ahli bait Nabi. Ini muncul awal pergolakan ini di sini, pergolakan akidah ini. Syiah dengan Abdullah bin Sabahnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang tidak bersama Imam Ali dan tidak bersama Muawiyah. Bahkan menganggap ini adalah pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Lalu mereka menjadi sebuah kelompok yang benar-benar membenci Sayyidina Ali, membenci Muawiyah. Bahkan siapapun ikut andil di dalam perkara tahkim tersebut akan jadi target. Amr bin al-As wakilnya Muawiyah. Abu Musa al-Ash'ari adalah wakil daripada Imam Ali untuk berdiskusi. Rupanya dalam diskusi itu masalah tahkim itu. Tahkim itu untuk mendahulukan syariat, maksudnya supaya tidak bertikai lagi. Maka dalam tahkim ini ceritanya panjang. Kita tunda supaya kita masuk ke fokus dulu. Sehingga orang yang ikut andil dalam upaya damai ini
dianggap salah semuanya. Sayyidina Ali salah, Muawiyah salah, Amr ibn al-As salah, Abu Musa al-Asy'ari salah. 4 orang ini akan jadi targetnya orang yang bukan kelompoknya Sayyidina Ali, bukan yang mendukung Sayyidina Ali, bukan yang mendukung Muawiyah. Baik yang mendukung sesungguhnya atau mendukung yang tadi numpang untuk membuat kerusuhan tadi. Bukan dari kaum Syiah, kaum Nasibi. Ini kelompok lain. Sehingga kelompok ini dan kelompok ini punya sifat yang luar biasa sebetulnya. Rajin membaca Al-Quran. Bahkan banyak di antara mereka hafal Al-Quran, akan tapi lihat kesombongan di dalam dirinya. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Bahkan berani mengkafirkan Sayyidina Ali. Mengkafirkan Muawiyah. Mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari. Mengkafirkan Amr ibn al-As. Mereka bersepakat untuk membunuh 4 orang ini. Dan berhasil Sayyidina Imam Ali dibunuh. Waktu sholat. Setelah sholat dibunuh. Sayyidina Ali waktu sholat dibunuh. Dan yang membunuh sholat di belakangnya. Dari kelompok, namanya kelompok Khawarij. Ya, ini muncul kelompok yang ketiga yang sesat, Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang tidak bisa menerima pendapat orang lain dan mengkafirkan orang lain, gampang mengkafirkan. Maka kalau ada kelompok gampang mengkafirkan, sebenarnya keturunan Khawarij. Dikit-dikit kafir, 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 kafir. Sebab kalau kafir itu kan murtad. Murtad itu apa? Boleh dibunuh. Kan begitu, bahaya banget. Makanya di akhir zaman ini ada orang dikit-dikit mengatakan kafir, kafir, kafir. Murtad, murtad tidak boleh. Nah di sini Khawarij berkembang. Diusir oleh Sayyidina Ali. Pergi, dikejar. Lalu pergi sebuah tempat dan berkembang itu Khawarij. Maka di sini ada 2 kelompok, 3 kelompok yang sesat. Awal bibit kelompok sesat di sini. Ekstrim Syiah, membenci sahabat Nabi, ekstrim kaum Nasibi, membenci ahli bait Nabi, Rafidhi sama Nasibi. Rafidhi ya Syiah. Kemudian Khawarij. Khawarij. Dan ini terus berkembang. Berkembang. Sampai hari ini berkembang itu. Syiahnya ada. Terus. Dan dari masa ke masa ada terus. Namanya pemikiran tuh terus berkembang, berkembang, berkembang. Hingga muncul kesesatan-kesesatan yang banyak. Karena berbaurnya kaum muslimin dengan kelompok, dengan kaum yang lain. Bersama berkembangnya Islam, bukan saja di Jazirah Arabia saja, sampai ke mana-mana waktu itu. Berkembang betul yang namanya Islam. Akhirnya banyak percampuran. Termasuk berkenalan dengan para filosof-filosof. Muncul lagi nanti kelompok yang namanya Mu'tazilah. Tapi orang yang berpegang dengan agama yang benar masih ada. Dari para ulama-ulama, dari sahabat Nabi, tabi'in, terus ada. Muncul imam madhab yang 4. Itu kan antara abad 1 sampai abad 2, sampai abad 3. Imam Abu Hanifah di abad 1 masuk abad kedua, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu di abad antara 1, 2, dan 3. Masih ada ulama-ulama besar. Dan akidahnya akidah yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian di sini catatannya. Kemudian setelah itu, setelah muncul kesesatan-kesesatan yang bermacam-macam, Allah munculkan ulama-ulama. Pada abad yang ke-3 Hijriah, permulaan abad ke-4, Allah munculkan seorang pembela akidah, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Yang kebetulan sekali namanya Abul Hasan al-Asy'ari itu, kalau nasabnya sambungnya kepada orang yang 4 orang yang dimusuhi oleh Khawarij tadi. Abul Hasan al-Asy'ari nasabnya ke atas sambung kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari nasabnya nanti kita sebutkan biografi beliau. Yang jelas ini gambarannya. Abul Hasan al-Asy'ari beliau wafat di tahun 324. Juga lagi ada nanti di zaman itu juga namanya Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi
kurang lebih meninggalnya adalah 10 tahun berikutnya, 333-an. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari 324, Abu Mansur Al-Maturidi 323-an, 333. Satu masa. Nah, ini orang besar yang kembali di saat banyak kesesatan, kembali kepada yang mengajak kembali kepada ajaran sahabat Nabi dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini pemikiran beliau ini berkembang. Abul Hasan Al-Asy'ari memerangi kesesatan kaum Mu'tazilati. Yang kebetulan Abul Hasan Al-Asy'ari ini jago betul di dalam urusan Mu'tazilah. Menggunakan logika, falsafah. Dan tidak semua pemikiran falsafah dibuang, karena pemikiran yang tidak bertentangan dengan syariat tidak perlu dibuang. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari itu telah berguru dengan seorang alim Mu'tazilah, Al-Jubai. Yang Al-Jubai ini tidak lain adalah suami daripada ibunda Abul Hasan Al-Asy'ari, ayah tiri. Sampai Abul Hasan Al-Asy'ari mahir betul dalam urusan ilmu Mu'tazilah. Jadi kalau orang-orang mau berlawan, berbeda dengan kaum Mu'tazilah itu paling takut kalau berdebat dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketakutan dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi begitulah hidayah Allah berikan. Ada beberapa kejanggalan pemikiran di dalam pemikiran Mu'tazilah membuat gelisah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kegelisahannya menjadikan beliau semakin bersemangat untuk mencari kebenaran dengan menggunakan akalnya, berpikir dan mengadu kepada Allah, mohon, melakukan sholat. Banyak sholat dilakukan untuk minta petunjuk dari Allah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk pada Abul Hasan Al-Asy'ari. Keluar dari Mu'tazilah. Kembali kepada akidahnya para sahabat Nabi SAW. Makanya Abul Hasan keluar. Bahkan di saat keluar tidak main-main. Makanya dicatat dalam sejarah bahwasanya bagaimana keluarnya beliau dari Mu'tazilah. Karena beliau ngerti, beliau seorang imam, bukan orang kecil. Kalau orang kecil nggak banyak pengaruhnya. Anggap saja itu beliau itu mungkin kalau hari ini yang punya Google gitu. Karena sudah media beliau, artinya nama beliau sudah tersohor di mana-mana. Imam Mu'tazilati. Omongan beliau didengar. Lah kalau tobat ya nggak mungkin sembunyi. Makanya kalau tobat beliau di mimbar juga. Langsung di atas mimbar dan berkata, yang tahu aku tahu, yang tidak tahu tidak tahu. Maksudnya siapa yang nggak tahu saya ya? Semuanya tahu saya. Ini aku, Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan aku nyatakan dari mimbar mulia ini bahwa selama ini aku sampaikan kepada kalian semuanya tentang akidah Mu'tazilah. Detik ini juga, hari ini juga, setelah aku berhari-hari meninggalkan majlis, kemudian aku menghadap kepada Allah dan berfikir, menghadap kepada Allah, berfikir, menghadap kepada Allah, berfikir, sampai kepada kesimpulan aku mendapatkan hidayah dari Allah. Aku akan tinggalkan akidah Mu'tazilah dan aku akan kembali kepada akidahnya para sahabat Nabi, dan aku lepas akidah Mu'tazilah seperti aku lepas bajuku ini. Dilepas untuk menguatkan agar orang-orang tahu kalau dia betul-betul melepas itu akidah. Sampai di sini Abul Hasan Al-Asy'ari selesai meninggalkan Mu'tazilah. Maka beliau telah menggabungkan antara dalil naqli dan dalil akli. Sehingga makanya kalau kita belajar akidah, ada dalil akli, ada dalil nakli, dalil akli, nakli. Kenapa? Perlu menggunakan akal. Sebab dalam berdialog akidah, tidak semuanya yang kita ajak bicara adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Orang ateis yang belum kenal agama, bagaimana dialognya? Menggunakan akal. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari telah mengumpulkan, memadukan antara dalil akli, akal, dan dalil. Dari akalnya diambil dari mana? Ilmu Mu'tazilahnya yang diambil. Beliau ambil. Dalil naklinya ilmu dari sahabat-sahabat Nabi, digabungkan di sini. Maka menjadi sebuah bangunan akidah yang kokoh dengan pengikut yang besar, dan Abu Mansur Al-Maturidi juga serupa dengan itu. Tidak bertentangan antara Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tidak ada pertentangan. Dan semua ini orang-orang yang penuh berkah, punya pengikut. Abul Hasan Al-Asy'ari pengikutnya banyak, murid-muridnya banyak. Abu Mansur Al-Maturidi punya pengikut juga banyak. Dan ternyata pemikiran ini diikuti oleh muridnya dan berkembang. Dan tidak ada pertentangan antara murid dengan murid. Karena apa? Memang sumbernya sama, yaitu kebenaran. Nah, menjadilah akidah ahli sunnati wal jamaati ini berkembang melalui dua orang ini.
Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Yang pengikut Abu Hasan al-Asy'ari disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Pengikut Abu Mansur al-Maturidi, Maturidiyah. Pengikut Maturidiyah banyak di India sana. Kalau Asy'ari, jadi mengikuti madhab Asy'ari adalah madhab Syafi'i, kebanyakan Maliki, dan juga sebagian dari madhab Hambali. Kalau Maturidi kebanyakan dari madhab Hanafi, tapi tidak ada pertentangan. Kalau ada pertentangan itu adalah masalah furu'ul akidati. Hingga berkembang memenuhi dunia. Makanya kalau sudah disebut ahli sunnati wal jamaati, kembali kepada dua kelompok. Al-Asy'ariyah dan Maturidah. Kalau Abu Mansur al-Maturidi, satu masa hebat, luar biasa. Jadi, kalau makanya di antara ulama Maturidiyah dengan Asy'ariyah khususnya akhir hari ini sudah jadi sama. Kalau ulama Asy'ari cuma memahami ilmu Maturidi, Maturidi Asy'ari, Maturidi Asy'ari. Seperti itu. Kita ingin komentar para ulama-ulama besar seperti Imam Baihaqi. Inna Abul Hasan al-Asy'ari, sesungguhnya Abul Hasan al-Asy'ari itu rahimahullah taala lam yuhdits fi dinillahi hadatsa, tidak membuat hal yang baru. Enggak. Jangan dianggap Abul Hasan al-Asy'ari itu mendatangkan sesuatu yang baru. Oh enggak. Walam ya'ti fihi bi bid'atin, kata Imam Baihaqi, dia tidak mendatangkan sesuatu yang baru yang bid'ah, enggak. Lalu apa yang dilakukan? Bal akhadha, akan tapi beliau kembali mengambil di saat beliau sudah berkecimpung, karena yang tahu kebatilan itu paling mudah untuk kembali kepada kebenaran. Ini palsu semuanya. Yang asli ini mudah tahu beliau. Beliau tahu akidah-akidah palsu yang dibawa kaum Mu'tazilah. Sehingga mudah bagi beliau untuk kembali kepada sahabat Nabi. Maka kata Imam Baihaqi, bal akhadha aqawil as-sahabati, akan tapi dia mengambil perkataan-perkataan dari para sahabat Nabi wa tabi'in, dan orang yang mengikuti sahabat Nabi dari kaum tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang yang datang setelahnya, minal a'immati, dari para imam-imam, fi usuliddin, dalam urusan agama. Panasaraha, kemudian Imam Abul Hasan al-Asy'ari membela itu pemikiran. Biziyadatin, dengan ditambah sesuai dengan pemahaman beliau tentang ilmu akalnya, dipadukan, wa syarhin, dijelaskan, wa tabyinin, dan difahamkan, dijelaskan, dijabarkan. Artinya, kata Imam Baihaqi, Abul Hasan al-Asy'ari itu hidup di abad keempat, di penghujung abad ketiga, jauh dari sahabat Nabi. Bagaimana beliau dikatakan sebagai imam? Iya, beliau itu bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi beliau itu membersihkan pohon akidah ini, benalunya dipangkas oleh beliau. Jadi agar kita kembali kepada sahabat Nabi. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari tidak mendatangkan yang baru, hanya yang kurang jelas dijelaskan. Maka Abul Hasan al-Asy'ari menjelaskan dari apa yang diambil dari sahabat Nabi, dari guru-guru beliau, yang guru beliau kepada tabi'in, tabi'in kepada sahabat Nabi, sahabat dari Rasulullah. Itulah yang dikembangkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Kata Sultanul Ulama Izzuddin Abdus Salam, Syekh Izzuddin Abdus Salam, beliau berkata, anna aqidah al-Asy'ari, akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari itu adalah ajma'a 'alaiha Syafi'iyatu, ulama Syafi'iyah semuanya ke sana. Wal Malikiyatu Malikah. Wal Hanafiyah juga Hanafiyah. Hanafi juga sama, enggak menolak, menerima. Hanafiyah tinggal ulama-ulama besar itu ya ke situ semua. Tidak ada kita sebut ahli hadis yang datang setelah Abul Hasan al-Asy'ari kecuali ahli hadis yang mendukung, enggak ada. Semua ahli hadis, ulama-ulama itu mendukung Abul Hasan al-Asy'ari bersama Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Wa fudala'ul Hanabilati, dan pembesar-besar ulama Hanbali. Ini yang dikatakan oleh Izzuddin Abdus Salam. Dan juga Imam Tajuddin As-Subuki, ulama besar Syekh Tajuddin As-Subuki berkata bahwasanya wa haula'il Hanafiyatu wa Syafi'iyatu wal Malikiyatu udla'ul Hanabilati, ulama-ulama madhab Hanafi, ulama madhab Maliki, Syafi'i, dan pembesar madhab Hambali, yadun wahidatun kompak. Yadun wahidatun kompak. Kulhum semuanya ala ra'yi ahli sunnati wal jama'ati,
dengan ahli sunnah wal jamaah tadi. Yadinunallaha, mereka berpegang di dalam masalah keimanan ini, agama ini, bitoriki syekh sunnati, mengikuti caranya imam guru dalam sunnah, yaitu Abil Hasan al-Asy'ari. Wabil jumlah, kesimpulannya kata beliau, wabil jumlah aqidatul Asy'ari, akidahnya Abul Hasan Asy'ari adalah hiya matadammanathu aqidatu Abi Ja'far At-Tahawi, sama dengan akidah yang dibawa oleh Abu Ja'far At-Tahawi, allati talaqqaha al-madhahibu, yang madhab-madhab lain telah mengambilnya, bil qabuli, diterima begitu saja karena kebenarannya, wa radawha aqidatan, dan ridho sebagai akidah. Nah, ini menyebut nama Abu Ja'far At-Tahawi. Dia tambahkan di sini. Ada pertanyaan. Apakah selain Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pasti salah? Jawabannya tidak. Apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pasti benar? Iya, keyakinan, nggak boleh tidak. Kalau kita meragukan kebenaran Asy'ariyah, Maturidiyah, bermasalah kita. Ini masalah akidah. Asy'ariyah, Maturidiyah adalah membawa madhaj yang benar dalam akidah. Benar dan harus kita yakin benar, nggak boleh diganggu. Ini akidah. Cuman apakah yang di luar Asy'ariyah, Maturidiyah itu pasti sesat? Oh enggak. Mungkin sekali ada kelompok-kelompok lain dinisbatkan kepada seorang guru besar pada waktu itu, yang mereka tidak mengatasnamakan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka akidahnya benar. Siapa mereka? Semua kelompok yang catatannya sederhana, yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah disepakati dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Boleh kalau ada kelompok-kelompok, boleh. Agar tapi dengan catatan tidak bertentangan. Kalau bertentangan langsung salah, harus gitu dong. Maka muncullah seorang alim besar namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi pada satu masa, cuman memang namanya nasib ya, nasib kemasyhuran. Itu sama-sama alim besar. Abu Ja'far At-Tahawi sekelas dengan Abu Hasan Asy'ari, satu masa juga. Sekelas dengan Abu Hasan Al-Mutri, satu masa juga. Cuman Abu Ja'far At-Tahawi tidak mendapatkan pengikut banyak seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Mutri. Sama di dalam bermadhab urusan fikih, imam madhab ada 17, bahkan mengatakan lebih dari itu. Ada Imam Tabari, ada Imam Rabi'atul Ra'i, ada Imam ini. Cuman yang diberi oleh Allah kemasyhuran ada berapa? 4. Maka dalam urusan akidah ada namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Setelah diperhatikan akidah yang dituliskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi tidak berbeda dengan Asy'ariyah Maturidiyah, maka Abu Ja'far At-Tahawi masuk dalam wilayah Ahlussunnati wal Jamaati. Yang hari ini kita sering mendengar di akhir-akhir ini ada namanya akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah benar, tapi yang tidak benar apa? Ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan jahat yang mencoba mensyarahi akidah Tahawiyah sesuai dengan hawa nafsunya. Dan mereka berbondong-bondong mensyarahi akidah Tahawiyah ada. Kita punya buku akidah Tahawiyah dan syarah-syarahnya ada kita. Hari ini banyak di akhir-akhir ini mencoba mencari akidah Tahawiyah. Karena apa? Akidah Tahawiyah adalah akidah yang benar, cuman belum banyak yang menjelaskan mensyarahi. Jadi ada orang numpang dengan akidah Tahawiyah dengan mensyarahi dengan syarah-syarah yang menyesatkan. Maka hati-hati kalau membaca syarah akidah Tahawiyah, siapa dulu yang punya dia. Dirubah itu, nggak sesuai dengan Abu Ja'far At-Tahawi. Dan sedikit tentang Abu Ja'far At-Tahawi itu, Abu Ja'far At-Tahawi itu yang telah mengumpulkan hadis-hadisnya di dalam bukunya Imam Syafi'i. Ada musnadnya, buku-buku hadis. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi itu aslinya bermadhab Syafi'i. Alim di dalam madhab Syafi'i. Cuman di akhir beliau keluar dari madhab Syafi'i, pindah ke madhab Hanafi. Nah, beliau adalah madhabnya Hanafi. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi adalah madhabnya Hanafi. Semula beliau adalah alim dalam madhab Syafi'i. Baik. Ini adalah sekelumit ya tentang bagaimana kita memahami akidah. Maka harus tahu kalau kita ini Asy'ari. Makanya sangat salah. Bahkan dia jahat
Kalau sudah berani mengatakan Asy'ariyah sesat, hati-hati. Dimanapun kita berada. Kalau sudah ada sekelompok berani mengatakan Asy'ariyah sesat, maka ketahuilah dialah yang sesat. Ini keyakinan harus kita bangun. Dan kemudian akidah Asy'ariyah ini apa sih? Ya selama ini kita belajar tentang sifat 20. Mulai dari kitab-kitab kecil Aqidatul Awamnya. Agak gede sedikit Jawharatut Tauhidnya. Kemudian seterusnya. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini gambarannya tentang selama ini yang kita yakini tentang manhaj, yaitu manhaj Asy'ari, akidah Ahlussunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati. Maka ini harus kita populerkan kembali. Orang harus berani mengatakan saya Asy'ari. Jangan hanya berkata saya mengikuti sunnah. Memang Abul Hasan Asy'ari yang mengikuti sunnah. Sama, saya Syafi'i. Saya mengikuti manhajnya Imam Syafi'i di dalam urusan berfikih. Saya Asy'ari karena saya mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari dalam urusan akidah. Abul Hasan Asy'ari telah diterjemahkan ilmunya oleh murid-murid beliau dari masa ke masa. Maka kalau kita ke penjuru dunia lihat di dunia, maka kalau sudah kata Syekh Murtad Az-Zabidi yang mensyarih Ihya Ulumuddin, kalau sudah disebut ahli sunnati wal jamaati, maka mereka itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ulang kembali, saya ulang. Kalau sudah disebut ahli sunnati wal jamaati, maka mereka itu siapa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pengikut Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itu juga akidah yang mengakar di negeri kita Indonesia Raya. Mulai dari awal dakwah Islam masuk ke Indonesia, sampai berkembang pesantren-pesantren itu, lihat apa yang diajarkan. Bagaimana kita mengenal Allah dengan kitab Aqidatul Awam kita. Dengan kitab Jawharatut Tauhid. Dengan sifat 20. Atau akidah khamsin. Yang sering kita pahami akidah khamsin. Itu adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Itu yang asli. Setelah itu muncul. Bagaimana munculnya akidah yang lain? Asalkan satu catatannya. Tidak bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyatil maturidiyati, bisa saja dianggap benar. Tapi kalau sudah datang mencaci dan mengolok, masa ada seorang penulis besar, katanya alim, waktu mengomentari Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Sya'rawi itu bagus tafsirnya, hanya sayangnya akidahnya Asy'ari. Lah kok dianggap sayang ini bagaimana? Bangga dong dengan akidah Asy'ari. Maka kita tidak boleh ragu mengatakan Asy'ari. Sengaja kita harus begitu. Karena kalau kita tidak tahu, kita menunjukkan Asy'ari, karena paham Asy'ari dianggap sesat. Mumpung ingat. Ada orang memalsukan data tentang Abul Hasan Asy'ari. Mumpung ingat, supaya tidak lupa nanti. Abul Hasan Asy'ari itu hanya melalui 2 marhalah. Marhalah pertama beliau dalam marhalah i'tizal, Mu'tazilah. Setelah itu beliau naik di atas mimbar, keluar dari akidah Mu'tazilah, kembali kepada akidah benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah sahabat Nabi. Sampai di situ saja. Dan inilah yang diterjemahkan oleh para murid-muridnya, sampai termasuk ke bawah murid dan muridnya, murid dan muridnya banyak, seperti Ghazali, Baqillani dan sebagainya. Orang-orang hebat. Biar banyak bukan murid langsung, tapi murid-muridnya. Nah, ada yang mencoba membuat cerita. Abul Hasan Asy'ari punya 3 marhalah. Ini dusta ini. Ini yang tersebar di hari ini. Yang pertama marhalah i'tizal. Yang pertama ada sebuah marhalah. Ngikuti seorang alim. Mengikuti, masih sesat katanya. Baru yang jadi waktu beliau melepas jubahnya itu belum menuju kebenaran. Wah, ini kan kurang ajar masih. Yang ketiga, itu marhalah ngikuti akidah salaf. Salaf itu siapa sih? Salaf itu kan sahabat Nabi. Sebelumnya ikuti salaf, kalau tidak ikut salaf. Maksudnya ini kelompok akhir zaman ini yang mengingkari kaum Asy'ariyah ini membuat data palsu. Kalau memang Abul Hasan Asy'ari punya 3 marhalah, pasti naik mimbar lagi beliau. Jadi yang ada Abul Hasan Asy'ari hanya 2 kali masa. Pertama beliau ikut Mu'tazilah, setelah itu beliau ikut ahli sunnati wal jamaati. Enggak ada tambahan lagi di situ. Yang alasannya yang ketiga adalah marhalah selamat dia, yaitu masalah mengikuti salaf. Lu memang sebelumnya enggak mengikuti salaf. Nah, ini yang membagi 3 marhalah ini sebetulnya ingin menyesatkan kaum Asy'ariyah. Saya sampai mereka berkata, kalau Asy'ari saya setuju. Karena Asy'ari punya 3 periode, 3 marhalah.
Tapi kalau Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah saya nggak mau. Nah ini kan kurang ajar. Sengaja saya tegaskan di sini karena mulai isu-isu busuk disebarkan oleh mereka perusak umat di negeri kita. Makanya kita harus kembali masalah ini. Dan nanti insya Allah pertemuan besok yang akan datang, apa sih yang dipermasalahkan oleh orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tentang Asy'ariyah? Insya Allah pertemuan besok. Mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi mereka palsu. Menyalah-nyalakan akidah Asy'ariyah, besok insya Allah kita sebutkan. Yang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi kok bertentangan dengan Asy'ariyah, maka tidak ahli sunnah wal jamaah mereka. Ngaku tok. Orang ngaku kan bisa saja. Ngaku Islam tapi tidak Muslim. Ngaku ahli sunnah wal jamaah bertentangan dengan Asy'ariyah. Termasuk manhaj di dalam memahami ayat-ayat sifat besok. Insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. Ingat, harus fasih lisan kita untuk berkata, saya adalah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Dan saya pengikut Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah. Harus berani ngomong begitu. Jangan ragu. Dan ingat catatan, kalau sudah ada orang berani mulai mencaci kelompok tersebut, mencaci ulama. Ulama-ulama besar dunia. Siapakah sih yang ikut Abul Hasan al-Asy'ari? Ulama besar, tunjuk siapa saja. Dari kalangan ahli hadis, Amirul Mukminin ahli hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani, Asy'ari. Tapi mereka juga mencoba, bukan Asy'ari, ini dalil-dalil. Mereka mencoba mengaku-ngaku ulamanya orang lain itu. Ada orang-orang sesat akhir zaman ini, langsung Ibnu Hajar al-Asqalani dianggap bukan Asy'ari karena ada ininya. Oh, Imam Nawawi bukan Asy'ari ini. Imam Nawawi Asy'ari. Ulama-ulama besar Asy'ari. Sedikit yang bukan. Hampir tidak ada. Sedikit sekali. Jadi semuanya harus pede, percaya diri dan berani berkata saya adalah Asy'ari. Tapi tetap terbuka kalau ada kelompok yang mengatakan dia bukan Asy'ari asalkan tidak bertentangan, ya nggak ada masalah. Cuman mana buktinya kalau tidak bertentangan? Wong kerjaannya nyaci maki begitu kok. Masa berbeda dengan ulama Asy'ari langsung mengatakan Asy'ari adalah sesat, masuk neraka, bid'ah, ini mana ada Asy'ari semacam itu. Ahli sunnah wal jamaah, jelas. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu ya seperti itu. Jadi di sana setelah itu muncul banyak ahli sunnah palsu. Hati-hati. Kalau mendengar di televisi, di radio ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, cek dulu Asy'ari Maturidi enggak dia? Oh bukan. Bertentangan atau tidak dia? Kalau bertentangan, maka dia adalah ahli sunnati wal jamaati palsu. Itulah belajar akidah. Ini manhaj dulu. Baru nanti kita belajar kitab Aqidatul Awam, kitab Jauharatul Tauhid dan yang lainnya. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ya. Menguatkan iman kita, menjauhkan kita dari kesesatan. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Kuatkan iman kami dalam agama yang Kau ridhai ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan akidah ya Allah. Mudahkan kami untuk mengikuti para imam-imam ya Allah yang Kau pilih ya Allah. Untuk menjadi pembimbing kami ya Allah. Dan jauhkan anak keturunan kami dari kesesatan akidah ya Allah ya Allah. Akidah adalah yang amat penting dalam hati kami ya Allah. Kami tidak ingin sesat ya Allah. Akan tapi di sana banyak hamba-hambamu yang sesat ya Allah, maka kami mohon ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami petunjuk-Mu ya Allah, agar kami selalu berada di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Keimanan ya Allah, keimanan ya Allah, keimanan ya Allah. Jauhkan dari kesesatan ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah, dan berikan kepada kami semua ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka para ulama-ulama yang telah berjuang mempertahankan akidah, segala kebaikan ya Allah, pengampunan, kasih sayang, kemuliaan, dan jaga keturunan mereka ya Allah, dan jaga keturunan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.